Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang kembali diakumulasi pengendalinya dan secara teknikal saat ini memang masih belum begitu oke. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten di satu sektor yang terpantau mulai diakumulasi BlackRock di kuartal 1 tahun 2026 ini. Bagaimana potensi kedua saham ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisanya, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul BlackRock CS akumulasi saham unggas CPIN JPFA di kuartal 1 tahun 2026. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Seiring dengan sejumlah sentimen positif pada awal tahun 2026, BlackRock Inc., firma investasi terbesar dunia, menambah pundi-pundi kepemilikan saham di sektor unggas yaitu CPIN dan JPFA. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Dari data Bloomberg hari Jumat, BlackRock memborong saham unggas ini sepanjang periode berjalan kuartal 1 tahun ini. Jadi BlackRock di CPIN mengakumulasi sekitar 13,63 juta lembar sepanjang Januari sampai Februari. Selain itu memang masih ada beberapa investor besar di dunia yang masih masuk melakukan akumulasi saham CPIN. Dan untuk JPFA, BlackRock melakukan akumulasi juga sebesar 9,90 juta lembar sepanjang Januari dan Februari. Dan bisa kita lihat ini juga ada Dimensional Fund Advisor, American Century Cost yang juga masuk melakukan akumulasi. Dan target harganya bisa kita lihat sebanyak 19 sampai 22 dari 22 sekuritas mengulas CPIN memberikan rekomendasi untuk beli. 2 sekuritas memberikan rating hold, satu sisanya merekomendasi untuk jual. Target harga CPIN itu di sekitar 5.782. Dan untuk JPFA, sebanyak 26 sampai 28 sekuritas menyematkan rating untuk beli. Satu sekuritas merekomendasi untuk hold dan satu lagi menyematkan untuk jual. Dan target harga JPFA jika kita lihat sekitar 3.059. Dan sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan JPFA saat ini secara tren sudah kurang oke karena gagal bertahan di atas garis EMA 50. Sebelumnya jika kita perhatikan sempat mengatas garis EMA 50, JPFA bisa bertahan dari rebound, tapi belum sempat mengatas 3000, JPFA sudah terkoreksi, turun kembali mengatas garis EMA 50. Terus setelah turun dari rebound, belum sempat naik di atas 2900, baru di sekitar 2800, JPFA sudah gagal naik dan terus membentuk lower low untuk saat ini. Dan jika kita perhatikan sekarang untuk support terdekat di 2500, tapi 2600 sudah berubah menjadi resisten dan garis EMA 50 di 2630 juga ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi secara pergerakan JPFA saat ini sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk JPFA, bisa kita lihat di sini asing 2 hari terakhir mulai keluar. Pada perdagangan terakhir juga terpantau masih ada distribusi. Sehingga cara pergerakan karena saat ini mulai sideways dan masih ada distribusi, saya lihat JPFA masih ada potensi untuk kembali terkoreksi mengetes support di 2500. Dan karena beberapa kali mengetes 2500, JPFA masih bisa bertahan dari rebound. Apabila teman-teman mau coba entry saham JPFA, untuk saat ini bisa coba tunggu di sekitar 2500. Apabila minggu ini mencoba break 2500, JPFA masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing dan secara teknikal saat ini masih sideways dan target swing terdekat di 2600 sampai garis EMA 50. Jadi wait and see di sekitar 2500, apabila bisa bertahan bisa coba entry dan ternyata pada saat rebound mencoba break 2600 sampai 2630 gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama JPFA tidak turun bawah 2500. Kan cara pergerakan selama masih kuat di atas 2500 minimal JPFA akan mulai sideways, sehingga kedepannya ada potensi untuk break garis EMA 50 dan mulai uptrend kembali. Sekarang kita coba lihat CPIN. CPIN jika kita perhatikan secara teknikal juga hampir mirip dengan JPFA. Cara tren saat ini tidak oke. Malah untuk CPIN garis EMA 50 150 ini masih berupa resisten. Beda dengan JPFA tadi, garis EMA 150 ini masih berupa support. Tapi untuk CPIN ini secara tren ini sebenarnya sudah mulai downtrend. Apalagi penurunan hari Jumat ini candle lumayan solid dan sudah turun kembali di bawah 4.400 dan sekarang berada di sekitar support 4.300. Dan 4.300 bisa kita perhatikan beberapa kali sebelumnya coba ditembus, ini masih bisa bertahan dari rebound. Secara base rebound mencoba naik di atas 4.500 dan garis EMA 50 ternyata gagal break dan kembali membentuk low low. Dan jika kita perhatikan untuk CPIN,
Asing juga terpantau 1 minggu ini keluar, dan penurunan 2% lebih ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk CP Musa harus hati-hati apabila ternyata minggu depan nanti hari Rabu tembus support 4.300. Apabila tembus secara pergerakan akan lanjut downtrend dengan target penurunan terdekat di 4.200 sampai target lebih jauhnya di 4.000. Jadi apabila tembus 4.300 secara teknikal CP sudah kurang oke, karena kedepannya ada potensi 4.300 akan menjadi resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham CP. Jadi apabila teman-teman masih hold saham CP, teman-teman harus perhatikan jika ternyata masih bisa bertahan di 4.300, teman-teman masih mau hold, misalnya masih oke, minimal ini masih akan sideways untuk tren jangka pendek. Dan jika tembus, hati-hati ini akan lanjut low dan akan melanjutkan downtrendnya. Sekarang kita coba lihat saham Main. Saham Main jika kita perhatikan secara teknikal juga saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi untuk Main saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar support 750. Beberapa kali mencoba menembus support ini juga secara candle tidak terkonfirmasi break. Tapi beberapa kali juga mencoba naik di atas garis EMA 150 yang saat ini sekitar 770. Main juga masih gagal break dalam 2 minggu terakhir ini. Sehingga cara pergerakan saat ini mulai sideways. Dan jika kita perhatikan untuk Main, bisa kita lihat di sini asing juga beberapa hari terakhir keluar, tapi memang asing tidak terlalu transaksi pada saham ini. Dan di broker saham ini menarik, penurunan ini malah ada akumulasi. Jadi untuk Main secara teknikal, walaupun ada akumulasi, ini masih belum begitu oke. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, saya tetap coba tunggu di sekitar 750. Apabila minggu depan mengetes 750 bisa bertahan dari bawah, bisa coba entry dan tetap jadikan 770 sampai garis EMA 50 untuk target swing apabila Main bisa bertahan dari rebound dari 750. Kan secara teknikal Main belum oke selama gagal naik di atas garis EMA ini. Dan secara pergerakan pun bisa kita lihat ini belum ada akumulasi besar. Jadi secara pergerakan belum oke, belum ada inflow. Jadi apabila teman-teman mau entry atau teman-teman masih hold, Musa harus lebih disiplin. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.